Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek-Dikti Muhammad Nasir menghadiri rapat kerja Komisi 7 DPR RI di ruang sidang Komisi 7 DPR RI Jakarta pada Rabu 11 Februari 2015. Raker di Komisi 7 DPR RI ini membahas persiapan pelaksanaan program kerja 2015 dan pembahasan RKAKL APBN perubahan tahun anggaran 2015 Kemenristek-Dikti. Selain itu, Komisi 7 juga melakukan evaluasi kinerja tahun 2014 sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran. Pelaksanaan rapat kerja dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 7 Insinyur Haji SW Yuda MSC dan diikuti 18 anggota Komisi 7. Sedang jajaran Kemenristek-Dikti dipimpin oleh Menristek-Dikti Muhammad Nasir bersama Sekretaris Menristek-Dikti Hari Purwanto. Para deputi dan perwakilan LPNK Kemenristek-Dikti juga tampak hadir. Kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, pertama adalah yang ini kinerja 2014 dan rencana tahun 2015 Ristek dan LPNK. Yang B adalah program Kementerian Ristek dan Dikti pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang C adalah RAPBNP tahun 2015. Sekarang saya akan sampaikan kinerja pada tahun 2014 dan rencana nanti pada tahun 2015 yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Di dalam kerangka kerja ini perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, prioritas pembangunan dalam hal ini adalah penguatan sistem inovasi nasional. Yang pertama adalah peningkatannya adalah penelitian, pengembangan, dan penerapan ITEK. Dalam hal ini, agenda riset nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 sampai 2015 adalah mendukung ketahanan pangan. Yang kedua adalah mendukung ketahanan energi. Tiga adalah penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Penyediaan teknologi transportasi. 5. Mendukung kebutuhan teknologi pertahanan. 6. Adalah mendukung kebutuhan teknologi kesehatan. Dan 7 adalah pengembangan teknologi material maju. Ini adalah yang sesuai dari RPJPN 2005 sampai 2025. Sedangkan fokus pembangunannya adalah pembangunan di dalam hal ini adalah kelembagaan ITEK, sumber daya ITEK, dan jaringan ITEK. Di dalam RPJPN tahun 2005 sampai 2015 ini, 2005 sampai 2025, maka penekanan fokus pembangunannya adalah satu adalah biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran. 2 adalah ilmu pengetahuan alam. 3 energi dan energi baru dan terbarukan. 4 adalah material industri dan material maju. 5 industri rancang bangun dan rekayasa. 6 adalah informatika dan komunikasi. 7 adalah ilmu kebumian dan perubahan iklim. 8 adalah ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan. 9 adalah ketenaga nukliran dan pengawasan, dan ke-10 adalah penerbangan dan antariksa. Sasaran pembangunannya di dalam hal ini sesuai dengan sistem inovasi nasional tersebut, maka menguatnya kelembagaan ITEK, menguatnya sumber daya ITEK, dan menguatnya jaringan ITEK. Sedangkan yang terkait dengan penjabaran dari sasaran dari RPJPN 2005-2025 adalah meningkatnya kemampuan nasional dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan ITEK dalam bentuk publikasi, paten, prototipe, layanan teknologi, wirausahaan teknologi. Dan yang berikutnya adalah meningkatnya relevansi kegiatan riset dengan
persoalan dan kebutuhan real yang dibarengi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan efek tersebut. Realisasi anggaran di tahun 2014 sesuai dengan tabel yang telah kami tayangkan di sini kepada anggota Dewan yang terhormat. Inilah tingkat realisasinya adalah 91 sampai 91,18% rata-rata. Yang tertinggi adalah 93,65 ini, yaitu yang ada di 8. Dalam raker kali ini, para anggota Komisi 7 DPR RI banyak yang menanyakan mengenai kemampuan meningkatkan riset dan inovasi dalam bidang energi terbarukan seperti biofuel, biodiesel dan bioetanol, energi surya, solar PV dan solar thermal, energi samudra, energi biomasa, energi panas bumi, dan lain-lain. Ketua Rapat Kerja Kemenristek Dikti dengan Komisi 7 meminta Kemenristek Dikti dan LPNK untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi 7 DPR RI secara detail dan komprehensif paling lambat hari Senin tanggal 16 Februari 2015. Berdasarkan ketentuan pasal 246 ayat 1 yang menyatakan setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu kami mohon persetujuan dari para anggota agar rapat ini bisa bersifat terbuka. Apa bisa disetujui? Atas persetujuan anggota dengan ini rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Riset Teknologi dan Kepala LPNK dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat kerja dengan Menteri Riset Teknologi, Dikti RI dan Kepala LPNK beserta jajarannya merupakan rapat yang pertama kali bagi Komisi 7 DPR RI di tahun sidang 2015. Dan kami berharap kita mengawali masa bakti kita di Komisi 7 ini dengan baik dan semoga selanjutnya kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dengan lancar demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan bahwa acara rapat pada hari ini adalah evaluasi kinerja tahun 2014 serta persiapan pelaksanaan program 2015 beserta RKAKL APBN perubahan tahun anggaran 2015 pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain di atas, Komisi 7 ingin mendapatkan penjelasan secara detail dan komprehensif dari Saudara Menteri Riset Dikti RI tentang isu-isu strategis antara lain menyangkut mengenai bagaimana status perkembangan riset dan teknologi di Indonesia saat ini. Yang kedua, hasil-hasil riset yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat Indonesia dan negara. Yang ketiga, teknologi terapan yang berkaitan dengan sektor energi, perubahan iklim, pangan, kesehatan, perikanan, dan lain-lain yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Yang keempat, bagaimana sinergi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan penciptaan inovasi berjalan lurus dan terarah sehingga dampaknya dapat dirasakan secara sosial dan ekonomi. Komisi 7 juga ingin mendapatkan penjelasan secara detail dan komprehensif dari para LPNK, ketua LPNK tentang isu-isu strategis antara lain program-program andalan di masing-masing LPNK pada tahun 2015. Status kemampuan LPNK RI dalam penelitian dan aplikatif serta penyiapan peraturan-peraturan diperlukan dalam pengembangan teknologi nuklir di Indonesia